Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata yang telah mengkaruniakan kepada kita semua taufik serta hidayah, mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat berkeluarga, serta nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah titipkan kepada kita semua di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan rasa syukur nikmat tersebut dalam rangka ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam terlumpah curah kepada uswah kita, kudwah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut pada istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah di hari ke 27 ini, di hari ke-27 bulan Syawal 1445 Hijriah, kita akan sama-sama mengkaji kembali ilmu syar'i yang ini sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Sirat An-Nabi Al-Ma'mun. Yang insya Allah seperti biasa kajian sirah pada malam hari ini seperti biasa akan dibimbing oleh Gurunda tercinta Ustadz Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini, Allah kita akan menyimak kembali setelah tertunda beberapa pertemuan, eh, yakni tentang benarkah Ubaidillah bin Jahish keluar dari dinul Islam. Dan Alhamdulillah Ustaz Zuna Ali sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz Masya Allah. semuanya sehat Ustaz keluarga ya? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Cuman karena bayi ini Alhamdulillah sudah seringkali baik. kurang tidur Kang Zai, karena bayi ini. Oh gitu Ustaz ya? Oh udah bayi, Iya, Masya Allah, Barakallahu iya fiik. alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia kami persilakan kepada Ustaz Suna untuk memulai kajian pada malam ini. Tafadhol ya Ustaz, Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita, yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam, yang memuliakan kita dengan nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakannya agama ini dengan banyak kemuliaan, yang dengan kemuliaan-kemuliaan itu setiap muslim yang mengkaji agama ini dengan benar, dengan baik, dia akan semakin kokoh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat fiqahnya kepada dinul Islam. Semakin yakin bahwa benar-benar agama ini bukanlah buatan manusia, tapi benar-benar wahyu dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara kemuliaan itu adalah ilmu hadis, sanad, dan bagaimana ilmu rijal. Yang adanya ilmu hadis yang di dalamnya begitu kompleks, begitu detailnya. Para ulama menyeleksi, mengkaji, membedakan setiap berita yang sampai kepada mereka untuk memastikan benar dan tidak benarnya suatu berita, terutama secara spesifik adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu informasi, apakah informasi itu layak diterima atau tidak?
Apakah informasi itu benar atau tidak? Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ilmu hadis ini adalah di antara keunggulan agama Islam yang tidak dimiliki di dalam agama yang lainnya. Sehingga ada salah seorang penulis, dari penulisnya umat Islam, mereka mencoba mengkaji Alkitab, secara khusus adalah Injil yang 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan menggunakan metode ilmu hadis. Untuk mengetahui kesahihan dari setiap riwayat yang sampai, ya, dengan mengkaji metode ilmu hadis, apakah benar setiap ayat yang disampaikan di dalam Alkitab itu sahih, benar-benar adalah sabda Yesus atau tidak. Dan ternyata ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan metode yang dipakai di dalam ilmu hadis, yang kita tahu bahwa Al-Quranul Karim, kenapa tidak menggunakan metode ilmu hadis? Sebetulnya menggunakannya, bahkan lebih dari itu. Al-Quran yang antum baca, Al-Quran yang antum hafal, semua itu diriwayatkan secara mutawatir. Ya, riwayatnya itu mutawatir. Apa itu maksudnya mutawatir? Maksudnya adalah riwayat itu begitu masif dan banyaknya. Begitu banyaknya. Dari generasi lintas generasi, lintas generasi, lintas generasi. Sehingga karena banyaknya periwayat-periwayat dari ayat-ayat Al-Quran yang antum baca, yang antum hafalkan itu, membuat mustahilnya sejumlah sumber informasi yang sebegitu besarnya, begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu beragamnya, begitu tidak ketemunya satu dengan yang lainnya, tapi menyampaikan informasi yang sama. Mustahil informasi yang seperti ini adalah hasil rekayasa dan karangan. Itulah riwayat mutawatir. Al-Quranul Karim diriwayatkan secara mutawatir. Sehingga antum ketika membaca mushaf, membaca Al-Quranul Karim, biasanya di dalam edisi-edisi tertentu, terutama jika itu cetakan Saudi Arabia misalnya, maka antum, atau cetakan-cetakan Timur Tengah secara keseluruhan, di bagian belakang itu disebutkan tentang riwayat mushaf. Riwayat mushaf ini berdasarkan qiraahnya siapa, sanadnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi Al-Quran pun juga menggunakan metode itu untuk menunjukkan otentisitas keaslian setiap ayat yang antum baca benar-benar bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau terima dari malaikat Jibril alaihi salam. Nah, apa jadinya jika Alkitab dikaji, dibahas dengan menggunakan ilmu hadis? Apakah sanadnya nyambung? Siapa susunan periwayatnya? Ya, bagaimana jika tidak nyambung, bahwa ada seorang saksi yang menyampaikan suatu informasi tentang Yesus misalnya, padahal dia tidak sezaman dengannya. Sekedar contoh saja. Di dalam ilmu hadis, seorang tabi'in yang kelas yang top, yang luar biasa, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, imam besar, imam luar biasa. Ketika beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Hasan Al-Basri, seorang imam yang kita semuanya sering mendengar nama beliau. Ketika dia menyampaikan suatu hadis, dia bertanggung jawab untuk menyampaikan dari siapa dia mendengar hadis tersebut. Karena semua periwayat hadis, semua pencatat sejarah, pencatat kehidupan masing-masing orang alim menyadari dan mengetahui bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tidak sezaman dan tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya, ketika ada sampai hadis kepada beliau, maka hadis itu pasti melalui sumber. Ya, melalui sumber. Tidak tiba-tiba Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mendengarkan hadis itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Siapa sumbernya? Siapa sumbernya? Karena seringnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan hadis tanpa menyebutkan sumbernya, maka
ini di dalam ilmu hadis disebut tadlis. Ya, praktek ini disebut tadlis dengan menyembunyikan sumber informannya. Walaupun orangnya saleh, tapi belum tentu dia mengambil dari orang yang saleh. Belum tentu mengambil dari sumber orang yang saleh. Belum tentu mengambil dari sumber orang yang benar. Dan bisa jadi, walaupun di level seorang tabi'in, dia tidak mendengarnya dari para sahabat. Karena jika benar di beliau mendengarnya dari sahabat, maka tidak ada alasan bagi beliau untuk menyembunyikan nama sahabat tersebut. Pasti ada alasan tertentu yang menyebabkan beliau menyembunyikan atau tidak dengan terang-terangan menyampaikan siapa sumber informan yang beliau sampaikan. Maka oleh karena itulah di dalam kajian ilmu hadis, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri jika tidak dengan sarahah, dengan terang-terangan menyampaikan saya mendengar dari siapa, namun hanya mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda begitu saja, tanpa menyebutkan siapa sumber informannya, maka riwayat itu didhaifkan oleh para ulama. Karena tadlis ini tadi. Karena disebutkan hadis munqati', hadis yang terputus atau hadis mursal, ya, hadis mursal, ya, hadis mursal. Mursal itu bertingkat-tingkat sanad macamnya, beragam macamnya. Di antaranya adalah ketika seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan tentang suatu informasi yang ada di zaman Nabi SAW, tapi dengan tidak menyebutkan siapa sumber informannya dari kalangan para sahabat. Dan itu di antara bagian hadis yang dhaif di antara para ulama. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Prolog ini Ana sampaikan kepada antum dengan tujuan supaya antum sedikit tabah dan bersabar, karena untuk kajian kesempatan malam hari ini lebih banyak kepada diskusi berdasarkan latar belakang ilmu hadis terkait dengan riwayat-riwayat yang disampaikan dari banyak buku-buku sirah, buku-buku sejarah yang menyampaikan tentang kisah suami dari Ummu Habibah, ya, nasib suami dari Ummu Habibah radhiyallahu anha sebelum beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa sepulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Khaybar, beliau menemui istri beliau, yaitu Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, yang telah menanti beliau sepulangnya Ummu Habibah dari Habasyah bersama rombongannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabatnya. Ummu Habibah tidak menyusul Rasulullah SAW ke Khaybar, namun beliau menantinya di kota Madinah. Dan sebagaimana telah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW mengirim utusan kepada An-Najasyi, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Damri, untuk menikahkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Dan juga Nabi SAW mengutus Ja'far untuk membawa pulang Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Tidak ada istri Nabi yang memiliki kedekatan kekerabatan seperti beliau, dan tidak ada wanita atau istri Nabi SAW yang diberi mahar semahal atau sebesar Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan tidak ada istri Nabi SAW yang dinikahi oleh Nabi SAW dan posisinya sangat jauh dari beliau seperti Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah, kisah beliau bahwa beliau ini hijrah ke Habasyah bersama suaminya, yaitu Ubaidillah bin Jahash. Dan suaminya ini, Ubaidillah bin Jahash, meninggal di Habasyah. Saya sampaikan beberapa riwayat tentang hal ini. Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya, dengan sanadnya yang di dalam sanad itu ada seorang perawi yang bernama Al-Waqidi, ya, penulis sirah dan penulis sejarah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 7,
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kalian dan orang-orang yang kalian musuhi di antara mereka, Allah menjadikan kasih sayang di antara kalian. Beliau menyampaikan bahwa Ibnu Abbas mengatakan hina tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Umma Habibah binta Abi Sufyan. Menjadikan mawaddah kasih sayang di sini adalah dengan bentuknya. Apa bentuknya? Kata Ibnu Abbas, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah, putri dari Abu Sufyan, musuh yang sedemikian kuat menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muqatil bin Hayyan pun menjelaskan bahwa ayat ini, surat Al-Mumtahanah ayat 7, Inna hadhil ayata nazalat fi Abi Sufyan lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaj ibnatahu fakanat hadhihi mawaddata ma bainahu wa bainah. Bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi putrinya. Yang ini menjadi awal hubungan kasih sayang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan musuh bebuyutannya, ya, musuh yang terus-menerus menjadi sumber memancing permasalahan antara orang-orang kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang kafir yang lainnya. Namun ini menjadi melunak dengan menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah putrinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Walaupun perkataan Muqatil bin Hayyan ini ditolak oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa fil ladzi qalahu Muqatil nazar. Dari apa yang diucapkan Muqatil ini ada tidak 100% benar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja bi ummi Habibah binti Abi Sufyan qabla al-fath. Wa Abu Sufyan innama aslama lailatal fath bila khilaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah sebelum peristiwa Fathu Makkah. Sedangkan Abu Sufyan masuk Islam pada malam Fathu Makkah tanpa ada perselisihan di antara para periwayat atau para sejarawan tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Usia Ummu Habibah ketika dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usia beliau kurang lebih 33 tahunan. Ya, usia Ummu Habibah 33 tahunan. Dan beliau meninggal, Ummu Habibah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 44 Hijriyah di masa kekhilafahan saudaranya yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang Ubaidillah bin Jahsh. Para periwayat, terutama para penulis maghazi, penulis sirah, menyebutkan bahwa Ubaidillah bin Jahsh hijrah menuju Habasyah bersama istri beliau yaitu Ramlah binti Abu Sufyan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian menyebutkan bahwa beliau murtad di sana, keluar dari dinul Islam dan memeluk agama Kristen dan mati dalam keadaan seperti itu. Namun, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang hal ini. Ini adalah kesimpulan yang nanti kita akan membahasnya secara mendetail berdasarkan riwayat-riwayat dan dalil-dalilnya. Bahkan sebaliknya, yang kita lihat, yang kita baca dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwa Ubaidillah bin Jahsh radhiyallahu an wafat sebagai seorang muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para muhaqqiq, tidak sedikit dari para ahli tahqiq dari kalangan ulama ahli hadis, di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan yang lainnya, menyebutkan tentang hal ini, tentang kenyataan ini. Ya, di antaranya banyak sekali para muhaqqiq yang membahas akan hal ini. Kita melihat beberapa riwayat yang menyebutkan murtadnya Ubaidillah bin Jahsh. Ya, apakah riwayat-riwayat itu sahih atau tidak? Yang pertama, Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan, ya, di dalam kitabnya, kitab sirahnya,
terkait dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada berhala di masa sebelum adanya dinul Islam, ya, di masa fatrah. Di antaranya beliau menyebutkan orang-orang seperti Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahash, Uthman ibn al-Huwairith, Zaid bin Amr bin Nufail, ya, dan mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. Orang-orang ini berdiskusi, ya, Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahash, Uthman ibn al-Huwairith, Zaid bin Amr bin Nufail. Mereka mengatakan, ta'lamuna wallahi ma qaumakum ala syai'in, ma qaumukum ala syai'. Kalian tahu bahwa apa yang diyakini oleh kaum kalian ini tidak benar. Laqad akhtau dina abihim Ibrahim. Mereka telah meyakini keyakinan yang salah. Mereka tidak meyakini agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, ma hajarun natifu bihi la yasma'u wa la yubsiru wa la yadhurru wa la yanfa'. Adapun berhala-berhala, patung-patung yang kita tawaf mengelilinginya, dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberi manfaat dan tidak memberi madarat. Marilah kita mencari, kalian mencari satu dengan yang lainnya. Mana selayaknya agama yang seharusnya kita anut. Fa innakum wallahi ma antum ala syai'. Karena kita meyakini demi Allah ini semuanya adalah tidak benar. Maka mereka pun mencari agama Hanifiyah, agama yang benar ini. Agama nenek moyang mereka, Ibrahim alaihissalam. Adapun Waraqah bin Naufal, dia menemukan agama Nasrani. Adapun Ubaidillah bin Jahash, dia tetap dalam kondisinya seperti itu di Makkah sampai memeluk dinul Islam. Setelah itu dia hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Dan ketika sampai di Habasyah, dia masuk Kristen, meninggalkan Islam dan mati di sana dalam keadaan Nasrani. Ini riwayat dalam sirah Ibnu Hisham. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, Haddatsani Muhammad bin Ja'far ibn Zubair. Telah menyampaikan kepadaku Muhammad bin Ja'far ibn Zubair. Qala, kana Ubaidillah bin Jahash hina tanassar. Bahwa Ubaidillah bin Jahash ketika sudah menjadi seorang Nasrani, dia pernah melewati sebagian sahabat Nabi SAW di negeri Habasyah. Kemudian dia mengatakan, faqahna wa sa'sa'tum. Ya, dia mengatakan bahwa dia beranggapan bahwa keyakinan dia saat itu, yaitu Nasrani, adalah lebih benar. Kami telah melihat kebenaran dan kalian masih mencari-cari. Kalian belum mendapatkan kebenaran itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan syekhnya Ibnu Ishaq, ini riwayat dari Ibnu Ishaq, ya. Syekhnya Ibnu Ishaq ini di sini adalah bernama Muhammad bin Ja'far bin Zubair ibn al-Awwam. Beliau adalah perawi yang thiqah, yang bisa dipercaya. Meninggal pada tahun 100 sekian belas Hijriyah, ya. Dan di sana artinya menunjukkan bahwa dia di level yang tidak terdapat. Artinya bisa dipastikan tidak ada seorang pun di zamannya yang bertemu dengan para sahabat. Artinya dia menyampaikan kisah ini, sedangkan dia tidak pernah selevel hidupnya dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka berita ini adalah berita yang mursal, ya, berita yang mursal. Dan mursal ini bagian dari riwayat yang dhaif. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Ibnu Ishaq menceritakan tentang kedatangan Ja'far bin Abu Talib dari Habasyah. Dia mengatakan, Haddatsin Muhammad bin Ja'far ibn Zubair an Urwata qala kharaja Ubaidullah bin Jahash ma'al muslimina musliman falamma qadima ardh al-Habasyah tanassara qala fakana idza marra bil muslimin. Dan dia menyebutkan riwayat dengan sanad yang serupa, ya, riwayat dengan sanad yang serupa, yaitu dari syekhnya, dari gurunya yang bernama Muhammad ibn Ja'far, ya, Muhammad bin Ja'far, yang menceritakan tentang kedatangan umat Islam di Habasyah dan kemudian masuk Nasraninya Ubaidillah bin Jahash.
Ya, dia menyebutkan riwayat yang serupa sama, bahwa di sana adalah riwayat yang mursal karena perawi yang sama. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dua sanad ini yang ternyata adalah mursal, artinya dhaif, adalah riwayat yang paling sahih yang bisa dijadikan pedoman dan pegangan untuk menunjukkan bahwa Ubaidillah bin Jahash murtad dan masuk Kristen. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Ibnu Ishaq menyebutkan di dalam pernikahan Ummu Habibah, ya, pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwa di sana beliau menyebutkan, kemudian Nabi SAW menikah setelah dengan Zainab. Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, yang sebelumnya adalah istri dari Ubaidillah bin Jahash yang meninggal di negeri Habasyah, yang masuk Nasrani setelah masuk Islam. Dan itu pun riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Ya, dalam sirah disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, dan itu pun dia menyebutkannya tanpa menyebutkan sanad. Artinya tidak memiliki kebenaran sumber, kebenaran berita dan informasi dari apa yang disampaikan. Juga Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqatnya menyebutkan, akhbarana Muhammad bin Umar, haddatsana Abdullah bin Amr bin Zuhair an Ismail bin Amr bin Sa'id ibn al-As qala, ya, beliau menyampaikan sanadnya, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Umar, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Amr bin Zuhair dari Ismail bin Amr bin Sa'id ibn al-As. Beliau menyampaikan Ummu Habibah berkata, ya, sanad ini sampai kepada Amr, anak dari Sa'id ibn al-As. Ya, dia menyampaikan bahwa Ummu Habibah mengatakan bahwa dia pernah bermimpi melihat suaminya Ubaidillah bin Jahash dengan tampilan yang sangat buruk. Maka aku pun takut. Dan aku pun berkata, kata Ummu Habibah, demi Allah, dia telah berubah. Dia telah berubah. Maka di pagi hari, Ummu Habibah bercerita bahwa suaminya berkata kepadanya, ya Ummu Habibah, inni nazartu fid dini falam ara dinan khairan minan nasraniyah. Wahai Ummu Habibah, aku perhatikan bahwa agama yang terbaik adalah agama Nasrani. Dan aku telah memeluk agama itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan, setelah itu aku memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Dan setelah saat ini, dia mengatakan begitu di dalam riwayat ini, aku kembali kepada agama Nasrani. Maka aku pun berkata, kata Ummu Habibah, wallahi ma khairun lak. Demi Allah tidak ada kebaikan untukmu. Dan kemudian Ummu Habibah menceritakan mimpi yang dilihatnya. Dan tetap dia tidak bergeming dengan apa yang dia lakukan. Wa akabba alal khamri hatta mat. Dan dia mabuk-mabukan sampai wafat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga riwayat yang lainnya, di dalam Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad ini, dia meriwayatkan juga dari ketika menyebutkan beberapa istri Nabi SAW, ketika menyebutkan tentang kisah Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa sebelum dinikah oleh Nabi SAW, dia adalah istri dari Ubaidillah bin Jahash, yang dia masuk Islam, kemudian hijrah ke Habasyah, kemudian dia murtad dan memeluk agama Kristen, dan mati di sana di dalam agama Kristen tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dua riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya ini, dua-duanya dia meriwayatkannya dari Al-Waqidi. Dan dia adalah seorang periwayat yang semua ulama ahli hadis mengatakan bahwa riwayatnya adalah matruk, ditinggalkan, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dan hujjah, walaupun Al-Waqidi memiliki keluasan ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Hakim di dalam Mustadraknya meriwayatkan dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri pun secara mursal, ya, yang di dalam artinya mursal itu Az-Zuhri di antara kalangan tabi'in yang meriwayatkan tentang kehidupan di zaman Nabi SAW atau zaman para sahabat, di mana dia menyebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Ubaidillah bin Jahash terfitnah memeluk agama Nasrani dan mati sebagai seorang Nasrani, ya, dan menetapkan keislaman dari Ummu Habibah, dan Ummu Habibah enggan untuk memeluk agama Kristen. Ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya,
ya, tapi sanadnya adalah mursal dhaif. Juga dia meriwayatkan sanad yang bersambung tapi melalui jalur Al-Waqidi yang merupakan perawi yang matruk yang ditinggalkan ini, ya, yang terkait dengan mimpi Ummu Habibah ini. Jadi riwayatnya ini adalah riwayat yang sangat lemah, ya. Karena seperti riwayatnya Ibnu Sa'ad, dan itu merupakan riwayat mursalnya Az-Zuhri adalah di antara mursal yang lemah, ya, sangat dilemahkan oleh para ulama. Kenapa sangat dilemahkan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi. Antum jika ingin mengetahui Imam Zahabi ini adalah ulama di abad ke-7 Hijriyah, ahli dalam ilmu rijalul hadis, salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau yang mengumpulkan tentang periwayatan-periwayatan hadis dan mendudukkan hadis demi hadis, perawi demi perawi. Beliau menyampaikan tentang perkataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang menyampaikan mursaluz zuhriyu syarrun min mursali ghairihi li'annahu hafidhun wa kullu ma qadira an yusammiya samma wa innama yatruku man la yuhibbu an yusammiyahu. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa jika Al-Imam Az-Zuhri seorang imam besar di kalangan tabi'in, ya, ketika beliau menyampaikan suatu hadis, suatu riwayat secara mursal, maka mursalnya Az-Zuhri pasti sangat buruk keadaannya. Pasti sangat jelek ketika keadaan dari riwayat tersebut. Kenapa? Karena beliau seorang hafiz, seorang alim besar, seorang yang sangat paham ilmu hadis. Jika dia bisa menyebutkan sumber pemberitaannya itu dari sahabat siapa, dia pasti akan menyembunyikannya. Namun, kenapa dia tidak menyampaikan? Karena dia tidak suka menyebutkan sumbernya. Ya, dia tidak suka karena menunjukkan bahwa begitu lemahnya periwayatan yang disampaikannya tersebut. Dan Imam Az-Zahabi pun mengomentari. Beliau mengatakan, marasilu zuhriyu kal mu'dal li'annahu qad saqata minhu ithnan. Jadi mursalnya Az-Zuhri itu seperti riwayat yang mu'dal, yaitu riwayat yang lebih dari satu orang periwayat yang terputus, ya, lebih dari satu orang yang terputus antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih dari satu orang, lebih parah daripada mursal, ya, karena lebih dari satu orang. Maka kata beliau, kata Imam Az-Zahabi, wala yusawwahu an nadhunna bihi annahu asqata sahabiyya faqat. Maka tidak boleh dikatakan bahwa beliau hanya menghilangkan nama seorang sahabat, ya, karena jika dia memiliki sumber langsung dari salah seorang sahabat Nabi, pasti dia akan menjelaskannya. Namun karena dia tidak sanggup untuk menyebutkan hal itu, maka mursalnya dia, ya, ini adalah mursal yang sangat berat, ya, periwayatan yang menunjukkan lemah yang sangat berat. Maka dia pun mengomentari, kata Imam Az-Zahabi memberikan kesimpulan, barang siapa yang menduga bahwa mursalnya Az-Zuhri seperti mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib atau Urwah ibn Zubair dan yang semisalnya, dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Ya, namun lebih tepatnya dia mursalnya seperti mursalnya Qatadah dan yang lainnya. Ini lebih pendalaman terkait dengan tentang bagaimana kedudukan seorang alim dari ulama ahlul hadis di dalam menyikapi periwayatan-periwayatan yang sampai kepada mereka dan bagaimana mereka menyampaikan riwayat-riwayat itu kepada yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang lainnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tarikhnya, ketika menyebutkan tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW dari Hisham bin Muhammad secara mursal, yang di dalam ketika menyebutkan tentang kisah Ummu Habibah dan masuk Kristennya suaminya, dan kemudian suaminya menginginkan agar dia mengikutinya, namun Ummu Habibah enggan, dia tetap sabar di atas dinul Islam, maka suaminya mati di dalam keadaan Nasrani. Ini diriwayatkan disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tarikhnya. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya sekedar mursalnya riwayat ini, karena sumber riwayatnya dari perawi yang bernama Hisham bin Muhammad Ibnu Sa'ib Al-Kalbi. Hisham bin Muhammad ini adalah seorang periwayat yang berkeyakinan Rafidhi, Syiah, dan matruk yang ditinggalkan periwayatannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, innama kana sahiba samarin wa nasabin ma dhanantu anna ahadan yuhadithu anhu. Bahwa dia orang yang suka begadang,
dan suka membicarakan tentang nasab. Saya tidak menduga ada orang yang mau mengambil riwayat dari orang yang seperti ini. Karena Imam Ahmad menganggap bahwa Hisham bin Muhammad As-Sa'ib ini adalah seorang perawi yang sangat lemah dan tidak layak untuk diriwayatkan hadisnya. Juga Ibnul Athir di dalam tarikhnya meriwayatkan dari Ibnul Kalbi yang jadi perawi yang sama. Jadi Hisham Ibnu Muhammad Al-Kalbi. Artinya kita mengetahui, antum mengetahui bahwa periwayatan itu adalah periwayatan yang sangat lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dan rujukan. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalailun Nubuwah meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahiyah dari Abil Aswad dari Urwah ya, dan menyampaikan di antara Bani Asad, di antara Bani Asad bin Khuzaimah ada seseorang yang bernama Ubaidillah bin Jahash yang mati di negeri Habasyah sebagai seorang Nasrani, dan di saat itu dia bersama istrinya yaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang namanya adalah Ramlah, yang kemudian dinikahi nantinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam riwayat itu disebutkan bahwa yang menikahkan Nabi dengannya adalah Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Dan di sini kita melihat bahwa riwayat ini banyak cacatnya. Ya, di antara cacatnya adalah mursal. Ya, mursalnya riwayat itu juga ya, lemahnya Ibnu Lahiyah, salah seorang perawinya, dan juga ada keanehan di dalam riwayat yang ada. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun perkataan Urwah Ibnu Zubair yang mengatakan bahwa yang menikahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah adalah Uthman ibnu Affan adalah aneh. Karena Uthman ibnu Affan radhiyallahu an sudah lebih dahulu pulang ke kota Mekah, ya jauh sebelum artinya memang hijrah ke Habasyah, tapi udah lama balik ke kota Mekah, ya, dan kemudian ikut hijrah bersama Nabi SAW ke kota Madinah, mendampingi Nabi SAW dan juga menjaga istrinya yang sedang sakit, yaitu Ruqayyah putri Nabi SAW. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Ubaidillah bin Jahash pun di antara hujah yang sering disampaikan oleh mereka yang mengatakan bahwa Ubaidillah bin Jahash itu murtad adalah sebagian ulama yang mengumpulkan nama-nama sahabat seperti Abdul Bar dalam Al-Isti'ab atau Ibnul Athir tidak menyebutkan Ubaidillah ibnu Jahash di antara jajaran nama para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika menyebutkan tentang Abdullah ibnu Jahash di dalam kitab Al-Isabah, Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak menyebutkan sedikit pun menyinggung tentang Ubaidillah bin Jahash. Adapun Ibnu Abdul Bar menyebutkan di dalam Al-Isti'ab ketika menyebutkan Abdullah, beliau menyebutkan kana huwa wa akhuhu Abu Ahmad Abdullah bin Jahash minal muhajirin al-awwalin mimman hajar al-hijratain, bahwa Abdullah dan saudaranya Ubaidillah di antara orang-orang yang hijrah yang pertama kali dan melakukan 2 kali hijrah. Ya, dia dan saudaranya bernama Ahmad. Abdullah Ahmad Abd bin Jahsh. Adapun saudara mereka berdua yang bernama Ubaidillah itu memeluk agama Nasrani di negeri Habasyah, mati sebagai seorang Nasrani dan meninggalkan istrinya yaitu Ramlah Ummu Habibah. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Athir di dalam menyebutkan ketika menceritakan tentang Abdullah bin Jahash, saudara dari Ubaidillah. Dan juga ketika menyebutkan tentang Ummu Habibah di dalam buku tersebut, ya, di dalam kitab Al-Isabah. Al-Isabah ini adalah kumpulan buku yang menyebutkan nama-nama sahabat. Sebagaimana Al-Isabah ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar menyebutkan ketika suaminya masuk Nasrani, masuk Kristen, yaitu Ubaidillah, murtad, meninggalkannya, ya. Dan dia menyebutkan bahwa Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Ismail bin Amr bin Sa'id al-Umawi dan menyebutkan sanadnya, kisahnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi. Ya, riwayat yang serupa dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dengan jajaran para periwayat-periwayat yang dhaif atau lemah. Dan ketika menyebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib, ringkasan dari nama-nama perawi hadis, ya, Ibnu Hajar menyebutkan hajarat ilal Habasyah ma'a zawjiha Ubaidillah bin Jahash fatanassara hunaka
wa mata fatazawwajaha Rasulullah SAW wa hiya hunaka sanah sittun wa qila sanah sab'at. Bahwa Ummu Habibah hijrah ke Habasyah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsh, dan suaminya masuk Nasrani di sana dan meninggal di sana, dan kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana di tahun ke-6, dan ada yang mengatakan di tahun ke-7. Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam Syiar A'lamin Nubala terkait tentang kisahnya Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwa Ibnu Sa'ad meriwayatkan, dia menyampaikan kepada kami Al-Waqidi dan seterusnya, menyebutkan sanad yang lemah ini dan menyebutkan tentang kisah mimpinya Ummu Habibah tadi tentang terkait dengan murtadnya suaminya. Imam Az-Zahabi mengatakan wahiyya munkarah, bahwa riwayat ini adalah riwayat yang munkar, ya. Ya, walaupun Imam Az-Zahabi tidak menyebutkan sebab kemunkarannya, namun kita mengetahui adalah dari sumber Al-Waqidi tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada riwayat-riwayat sahih yang lainnya yang berbeda 180 derajat dengan riwayat-riwayat yang telah disampaikan ini, yang menyebutkan sebaliknya, yaitu Ubaidillah bin Jahsh meninggal sebagai seorang muslim? Ikhwatal iman, di antara yang menguatkan ketidakbenaran semua riwayat-riwayat yang telah tadi disampaikan, di samping dirasah sanad, kajian sanad hadis dari riwayat-riwayat tersebut, adalah bahwa semua riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha sama sekali tidak menyinggung tentang murtadnya Ubaidillah bin Jahsh. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Al-Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih dari jalur Al-Imam Az-Zuhri dari Urwah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwa beliau menyampaikan bahwa beliau dulunya adalah istri dari Ubaidillah bin Jahsh, dan ketika sampai di negerinya Najasyi, suaminya meninggal dunia, dan kemudian Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah ketika dia di sana, yang dinikahkan oleh An-Najasyi dengan diberi mahar 4.000. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, Aisyah berkata bahwa Ubaidillah bin Jahsh hijrah bersama Ummu Habibah putri Abu Sufyan, dan dia adalah istrinya sampai di negeri Habasyah. Ketika sampai di Habasyah, Ubaidillah bin Jahsh sakit. Ketika menjelang wafat, dia berpesan agar Ummu Habibah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disitulah awal pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah, ya. Dan bersama dengannya An-Najasyi mengirimkan Syurahbil ibnu Hasanah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini, riwayat Ibnu Hibban yang sahih ini, menegaskan kepada kita, andai kata Ubaidillah bin Jahsh benar-benar murtad, keluar dari dinul Islam, mati sebagai orang Nasrani, dia tidak akan berpesan seperti itu kepada istrinya, kepada Ummu Habibah, untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terlebih lagi sebagaimana di dalam riwayat-riwayat yang di antara riwayat-riwayat yang memang cukup banyak, ya, namun semuanya adalah lemah. Di dalam beberapa riwayat itu disebutkan, riwayat-riwayat yang lemah ini, bahwa Ubaidillah bin Jahsh itu mencela Rasulullah SAW atau bahkan mencela Islam dan yang lain sebagainya. Bagaimana dia mencela Islam, mencela Nabi Muhammad SAW, namun di akhir hayatnya dia berpesan kepada istrinya tersebut agar kembali kepada Nabi SAW dan kemudian agar dinikah oleh Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari apa yang disampaikan sebelumnya, ini menunjukkan kepada kita bahwa semua riwayat murtadnya Ubaidillah bin Jahsh itu tidak benar, dengan akumulasi dalil yang cukup banyak. Di antaranya bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih yang bersambung, ya. Yang adapun yang bersambung adalah dari jalur Al-Waqidi, dan dia sangat lemah.
Adapun dari jalur yang mursal, yaitu dari jalur Urwah ibnu Zubair. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, riwayat yang mursal ini tidak bisa dijadikan hujjah dengan kasus yang seperti ini. Terkait lagi ya di dalam menyampaikan suatu keputusan hukum tentang sesuatu atau menjelaskan tentang status keislaman seseorang, tentang kemurtadan seseorang. Ini adalah suatu perkara yang berat, perkara yang besar, yang tidak boleh hanya dengan katanya dan katanya, dengan informasi yang tidak valid, yang tidak bisa dipastikan kevalidannya, kemudian itu dijadikan sebagai acuan untuk menilai status keislaman atau ketidakislaman seseorang. Ini bicara umum. Apalagi bicara tentang seseorang yang termasuk dalam kategori kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka minas sabiqin al-awwalin, yang pertama kali masuk Islam, yang melakukan hijrah ke Habasyah radhiyallahu anhum ajma'in, yang kemudian dengan riwayat-riwayat yang sangat lemah ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menilai kemurtadan salah seorang di antara mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hujjah yang lainnya, bahwa riwayat-riwayat yang sahih di dalam pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun dari riwayat-riwayat yang sahih itu menyebutkan murtadnya suaminya. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Ja'far At-Tahawi, dan Ibnu Hibban rahimahumullah ajma'in. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi hujah yang lain yang semakin menguatkan mustahilnya, murtadnya salah seorang dari para sahabat ini, yaitu adalah bahwa Ubaidillah bin Jahash meninggalkan Makkah menuju Habasyah untuk menyelamatkan agamanya bersama istrinya. Dia meninggalkan Mekah dengan ke tempat yang sedemikian jauhnya. Dan Ubaidillah bin Jahash ini terlebih lagi dia memang dari awalnya berada di dalam agama fitrah. Sebelum memeluk Islam, dia memiliki permusuhan yang sangat kuat dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang menyembah berhala. Dan bagaimana dia dengan Waraqah bin Naufal dan yang lainnya berusaha mencari agama Hanafiyah, agama Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah suatu hal yang aneh jika kemudian disampaikan setelah dia mencari-cari kebenaran, mencari agama Hanifiyah ini, kemudian dia memeluk agama Nasrani, sedangkan dia tahu bahwa para rahib-rahib Kristen yang hidup di zaman itu, sebagian besarnya mereka menceritakan bisyarah, kabar gembira akan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita membaca dari kisahnya Waraqah bin Naufal yang begitu yakin yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seseorang yang sedang menanti-nanti mencari-cari agama yang benar, agama warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia mendapatkan itu langsung dari sumber aslinya, sumber asatunya, sumber yang paling validnya, kemudian dia meninggalkannya, ini adalah sesuatu yang paling mustahil. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah itu di tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriyah, ya, yang disebutkan bahwa murtadnya Ubaidillah bin Jahash adalah sebelum itu. Dan ini adalah di mana kaum muslim, di fase di mana umat Islam telah menunjukkan kemenangan di beberapa daerah di Jaziratul Arab, di Jazirah Arab, ya. Bagaimana seseorang kemudian di dalam kondisi yang seperti ini dia mendengar akan kemenangan-kemenangan Islam, malah kemudian dia lebih memilih untuk murtad. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara dalil yang semakin menguatkan mustahilnya Ubaidillah bin Jahash radhiyallahu an murtad keluar dari dinul Islam adalah dari dialognya Heraklius dengan Abu Sufyan. Yang waktu itu Abu Sufyan masih musyrik. Kita telah melewati kisah ini cukup lama sekali. Ya, di antara pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan adalah, apakah ada salah seorang dari pengikut Muhammad yang murtad setelah memeluk agamanya, ya, dan kemudian
dia benci dengan agama tersebut? Dan Abu Sufyan mengatakan tidak. Pada saat itu Abu Sufyan adalah masih kafir. Ikhwatal iman. Andai kata Ubaidillah bin Jahash benar-benar murtad, memeluk agama Kristen, dan Abu Sufyan adalah mertuanya, ayah dari Ramlah, ayah dari Ummu Habibah, maka itu akan menjadi kesempatan besar bagi Abu Sufyan untuk menjelekkan Nabi Muhammad SAW dan menjelekkan dakwahnya. Dia kemudian ketika ditanya, apakah ada yang meninggalkan Nabi Muhammad SAW? Ya, apakah pernah ya Nabi Muhammad SAW itu berkhianat di dalam perjanjian dan komitmen? Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Walaupun saat ini kami sedang ada masa-masa komitmen dengan dia, yaitu perjanjian Hudaybiyah maksudnya. Dan kami nggak tahu bagaimana dia dengan komitmen yang satu ini. Kata Abu Sufyan, kenapa dia mengomentari dengan komentar yang seperti ini? Hanya ini saja yang bisa saya masukkan, saya sisipkan di dalam dialog saya dengan Heraklius untuk menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tahu dengan perjanjian yang sekarang. Yang kemarin-kemarin nggak pernah sih dia berkhianat. Tapi yang sekarang saya nggak tahu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kalau ada yang mengatakan, mungkin Abu Sufyan nggak tahu kalau Ubaidillah bin Jahash murtad. Ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena antum tahu siapa Ubaidillah bin Jahash, menantunya sendiri, suami dari putrinya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang lebih menegaskan lagi, lebih mengokohkan lagi kemustahilan murtadnya Ubaidillah bin Jahash radhiyallahu an adalah bahwa beliau salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara minas sabiqin al-awwalin, generasi pertama yang memeluk dinul Islam. Jika riwayat tentang kemurtadannya itu disebutkan dengan riwayat yang sahih, maka mungkin kita diam dan tidak berkomentar apapun. Namun ternyata jika telah terbukti semua riwayat-riwayat itu lemah, dan sebaliknya dalil-dalil yang lebih sahih menunjukkan sebaliknya, dan itu adalah riwayat-riwayat yang sangat teguh dan kokoh dan kuat, maka ketika riwayat-riwayat sahih ini telah tegas, maka semua asumsi-asumsi yang berbeda dengan ini tertolak dan terbatalkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menunjukkan kecintaan yang tinggi, kecintaan yang luar biasa, yang besar terhadap para sahabat Nabi yang merupakan duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian ini secara khusus memang kita sampaikan, kita bicarakan mungkin bagi sebagian antum terlalu jelimet mungkin karena istilah-istilah ilmu hadis yang disampaikan, tapi ini adalah sebagai bentuk pembelaan terhadap seorang sahabat yang mulia, yang sayangnya jika antum membaca sebagian besar kitab-kitab sirah, sebagian besar yang sangat populer sekalipun, yang sering kali antum baca, pasti menyebutkan bahwa Ubaidillah bin Jahash ini murtad. Yang sayangnya adalah seperti itu. Jadi kajian ini, sesi ini adalah pembelaan terhadap sahabat yang mulia Ubaidillah bin Jahash radhiyallahu anhu wa ardah. Dan ini perlu antum pahami, perlu antum ketahui bahwa ini tidaklah mudah. Ya, jika mengatakan seseorang yang hidup di zaman kita, teman atau sahabat, yang kemudian desas-desusnya, isunya, katanya murtad. Yang seperti ini saja tidak boleh kita kemudian mengcopy paste begitu saja informasi itu dan kemudian kita sebarkan ke sana kemari. Katanya beritanya begini dan begitu dan dia murtad. Karena menuduh seseorang yang hidup sezaman dengan kita, orang yang mungkin latar belakangnya awam tentang dinul Islam, dan kita isukan beritanya, kita sebarkan isu bahwa dia murtad keluar dari dinul Islam, itu adalah suatu perkara yang berat dan besar. Bagaimana kita menyampaikan yang seperti ini terkait dengan seseorang yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencari dinul Islam bahkan sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkara yang sangat berat dan besar, ikhwatal iman. Bukanlah sesuatu yang ringan dan gampang, tapi ini harus disampaikan, harus ditegakkan hujah-hujah dan dalil-dalilnya
supaya antum semuanya menyadari dan mengetahui ketika sesudah ini antum membaca dalam kitab-kitab sirah yang mungkin bertebaran di masyarakat kita terjemahannya, dan kemudian membaca kasus-kasus ini, kisah-kisah ini, kajian ini adalah hujjah untuk menegaskan kebatilan informasi tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Inilah pembahasan kita terkait benarkah Ubaidillah bin Jahash murtad keluar dari dinul Islam atau tidak. Yang nantinya insya Allah kita akan selanjutnya di kajian berikutnya kita akan membahas tentang peristiwa di antara peristiwa Khaybar dan Fathu Mekah. Ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Ghazwah Dzatir Riqa', ya, perang Dzatir Riqa', yang itu salah satu peperangan yang sangat berat yang dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa disebut Dzatir Riqa'? Riqa' itu artinya adalah sobekan kain. Ya, riqa itu artinya sobekan kain. Apa maksudnya? Yaitu para sahabat mereka melakukan perjalanan yang sangat berat untuk berjihad di jalan Allah, sehingga membuat sandal-sandal dan sepatu-sepatu mereka menipis dan sudah tidak bisa lagi menahan terik panasnya matahari untuk menjadi alas kaki-kaki mereka, maka mereka membungkus kaki mereka dengan kain sebagai gantinya sepatu yang sudah tipis itu tadi, supaya mereka tidak kepanasan di dalam perjalanan jihad mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Detailnya riwayat ini, insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik, ya Ustadi. Alhamdulillah begitu jelas dan terperinci untuk Ubaidillah bin Jahash ini, bahwa beliau radhiyallahu an tidak murtad, alias sampai akhir hayatnya masih menjadi seorang muslim, insya Allah. Baik, Alhamdulillah kita memasuki sesi 2, yang ini sesi tanya jawab, dan Masya Allah di sini sudah ada yang bertanya langsung. Yang pertama pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini dari Bapak Hairus Hamzah. Bapak Hairus Hamzah menyampaikan 2 pertanyaan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah hadis riwayat mursal yang banyak boleh terangkat menjadi riwayat sahih? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, beberapa riwayat yang mursal ini apakah bisa terangkat menjadi riwayat yang sahih atau tidak? Di dalam kajian ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dilihat dari sudut pandang para ahlul hadis atau para ahli fiqih. Ya, para ulama ahli hadis mereka menempatkan mursal ini di antara jajaran mursal yang dhaif, dan mursal itu pun bertingkat-tingkat, ya. Tidak sama satu mursal dengan mursal yang lainnya. Seperti tadi disebutkan tentang mursalnya Az-Zuhri, tidak sama dengan mursalnya yang lainnya seperti Sa'id ibn al-Musayyib atau yang lainnya. Karena seperti contoh ya, Sa'id ibn al-Musayyib. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah, dia adalah salah seorang tabi'in yang tinggal di kota Madinah, di antara imam di Madinah. Dan beliau pengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Ya, beliau adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang terkadang ketika beliau menyampaikan sebuah dalil sebagai hujjah dan istidlal, terkadang beliau menyebutkan riwayat itu secara mursal. Namun itu sebagai istidlal saja, karena istifadhahnya, karena tersebar masifnya riwayat itu di kalangan umat pada zaman tersebut. Jadi mursalnya masih bisa diterima oleh sebagian ulama. Ya, mursalnya masih bisa diterima oleh sebagian ulama karena walaupun mursal di satu sisi, tapi pasti akan bisa ditunjukkan kebenaran riwayat tersebut dari sumber dan sisi yang lainnya. Ya, itu bisa ditunjukkan yang seperti ini. Maka jika riwayat-riwayat mursal ini tadi ternyata ada riwayat yang bersambung dari sumber yang lainnya, maka riwayat mursal ini terangkat menjadi lebih baik, ya, apakah itu hasan atau sahih. Dan juga ikhwatal iman, di antara sudut pandang para fuqaha, para ulama fiqih terkait dengan riwayat-riwayat mursal, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menulis sebuah risalah yang terdapat di dalam akhir kitab sunannya, Sunan Abu Dawud,
yaitu Al-Marasil, riwayat-riwayat mursal. Itu dikumpulkan dalam sebuah buku oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan itu dibahas oleh para ulama. Kenapa Imam Abu Dawud malah mengkoleksi, mengumpulkan riwayat-riwayat mursal ini tadi? Ya, nah disitulah terjadi diskusi yang dalam dari para fuqaha bahwa riwayat-riwayat mursal di dalam beberapa konteks tertentu tentang fikih, ya, tentang fikih, selama mursal itu tidak terlalu berat, ya, tidak berat itu bagaimana sih maksudnya? Ya, ini mungkin cukup dalam membahasnya. Berat itu adalah gini, riwayat mursal adalah ketika seorang tabi'in menghilangkan atau tidak menyebutkan sumber sahabat siapa yang menyampaikan hadis tersebut. Karena mustahil seorang tabi'in mendengar dari Nabi. Ketika seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ya, kita tahu tabi'in tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Kira-kira dia dari sumbernya dari siapa nih? Sumbernya dari siapa? Dengan melihat riwayat hidupnya. Dengan siapa dia belajar? Kepada siapa dia merampai selama ini menerima riwayat? Apakah ada sumber periwayatan yang lain yang serupa dengan hadis yang disampaikan oleh si perawi yang menyampaikan secara mursal ini, tapi disampaikan oleh seorang tabi'in yang lainnya secara bersambung dengan menyebutkan perawi sahabatnya atau tidak? Atau ternyata memang tabi'in ini punya teman-teman yang diantaranya adalah diantara jajaran para periwayat-periwayat yang dhaif dan lemah. Maka jika masuk kategori yang kedua ini, maka riwayat yang mursal itu adalah sangat dhaif, sangat lemah. Ana pernah membaca sebuah sanad seorang tabi'in, dia menyebutkan tabi'in. Artinya antum tahu tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan para sahabat. Ya, Ana membaca riwayat seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun antara dia sampai disebutkannya nama sahabat itu masih melewati 11 nama. Ya, dia melewati haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Ada 11 nama yang selevel dengan dia di antara jajaran para tabi'in yang menyambungkan mereka dengan nama seorang sahabat. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mursal itu dalam beberapa kasus, seperti contoh yang sedang kita bahas pada kesempatan malam ini, adalah bukanlah sesuatu yang ringan yang dengan gampangnya kemudian, ya tapi kan tidak terlalu berat. Ini bisa jadi sangat berat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jadi bisa seperti itu ya saja. Baik. Untuk pertanyaan kedua masih dari Pak Hairus. Yang kedua adalah apakah riwayat Imam Al-Hakim, Imam Tabrani, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hibban semuanya bersumber dari Al-Waqidi? Demikian saya Nah, bertanya. betul. Seperti itu. Bersumber dari Al-Waqidi dan matruk. Riwayatnya adalah matruk. Sayangnya ya ikhwatal iman, Al-Waqidi itu dijadikan sebagai rujukan dalam banyak kitab-kitab maghazi. Ya, kitab-kitab yang menyebutkan tentang peperangan-peperangan Rasulullah SAW atau dikenal dalam kitab-kitab sirah. Ya, sedangkan para ahli hadis menegaskan bahwa riwayatnya adalah matruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan ya tadi untuk penjelasannya atas dua pertanyaan dari Pak Hairus di Malaysia. Berikutnya kami persilahkan untuk Akhi Abi Yahya yang sudah raise hand. Kami persilahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Dulu saya pernah membaca satu buku karya orientalis yang orang Indonesia ini pasti kenal, namanya Snok Hurgronya gitu ya. Nah, Snok Hurgronya itu menulis bahwa peristiwa hijrah itu dikatakan olehnya itu sebagai melarikan diri itu. Di bukunya judulnya Perayaan Mekah. Itu Fathu Mekah maksudnya. bukan perayaan, dia menulis tentang haji tapi di situ dia membahasakannya dengan perayaan Mekah, bukan Fatu Mekah Ustaz. Haji, tentang haji. Baik. Itu bahasanya apa?
bahasanya Dia snowful grow-nya lah gitu. mengistilahkan hijrahnya Dari Nabi sebagai melarikan dengan diri. melarikan diri. Itu bagaimana itu Ustaz, tanggapannya? Nah, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap asumsi itu benar, tapi tidak salah bagi sekelas Nabi Muhammad SAW, karena manusia sebelum beliau seperti Musa melarikan diri dari Firaun. Musa alaihissalam melarikan diri dari Firaun. Juga bagaimana Yesus sendiri di dalam banyak riwayat bagaimana dia selalu nomaden. Dia berpindah, menghindar dari sana dan sini, menghindar dari upaya penangkapan yang dimakarkan, yang dilakukan oleh para rabi pada saat itu untuk penangkapan Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab sucinya orang-orang Nasrani tentang hal ini. Para nabi mereka itu hijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah meninggalkan kaumnya. Nabi Lut alaihissalam demikian. Hampir sebagian besar para nabi menjalani perjalanan hidup yang serupa. Dan jika itu disebutkan melarikan diri untuk konteksnya menyelamatkan agama, maka itu adalah sebuah kebenaran, bukanlah sebuah kesalahan. Ya, bukanlah sebuah kesalahan. Apakah itu masuk dalam konteks strategi di dalam berdakwah? Jawabannya iya. Dalam dakwah dan jihad memang dibutuhkan upaya yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Hadi. Untuk selanjutnya, kami persilakan barangkali pertanyaan dari jamaah di Amerika maupun Kanada yang diwakili oleh Amr. Kami persilakan. Barangkali ada pertanyaan. Afwan, Anda tambahkan sedikit. Muhammad sedikit, Afwan, saya tambahkan poin sedikit terkait dengan apa yang antum baca, Abu Zaki, terkait dengan membaca tulisan Senok Hargonya atau yang semisalnya dari kalangan para orientalis. Hendaklah antum lebih berhati-hati, ya, jangan coba-coba racun, ya, jangan coba-coba racun, karena coba-coba racun ini berbahaya, ya, karena orang kalau misalnya coba-coba menu sehat itu baik, ya, anak mau coba-coba nih baca Sahih Bukhari, coba-coba baca Sahih Muslim, coba-coba baca kitab-kitab para ulama, misalnya buku-buku yang ditulis oleh para a'immah, para ulama, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, atau yang lainnya. Itu adalah suatu kemuliaan. Tapi ketika coba-coba, mencoba menu sehat, kalau coba-coba, coba ada racun baru nih, produk baru nih, atau produk lama, tapi kok penasaran, pengen tahu rasanya, jangan pernah coba-coba. Ya, untuk racun, karena racun itu bisa membunuhmu, bisa membunuh kita. Kalau racun, mencoba racun, mati fisik kita. Tapi kalau itu adalah racun dalam hal akidah, keyakinan, pemikiran, gagasan, ide yang terkait dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah coba-coba racun akidah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silakan Silakan Amr. Amr. Iya, jazakumullahu khairan Kang Zen. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan hari ini. Seperti yang Ustadz bilang tadi, memang agak butuh konsentrasi menyimak kajian tentang periwayatan hadis. Yang ingin ditanyakan Ustadz, ketika Ustadz tadi menjelaskan secara detail, Masya Allah, mungkin kalau ibu-ibu majelis taklim, ujungnya yang diambil Ustadz. Jadi apakah dengan keyakinan yang tadi Ustadz jelaskan, lantas kita ibu-ibu yang menyimak hanya bisa mengucapkan, oke, kita yakin bahwa Ubaidillah sahabat Rasulullah SAW tidak murtad. Apakah dengan cara yang seperti ini, misalnya kita menyampaikan khususnya untuk anggota keluarga kita diperbolehkan Ustadz? Karena kalau menjelaskan detail seperti yang Ustadz jelaskan, itu tidak mungkin. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, Ustadz, kalau misalnya kita di rumah memiliki tafsir Al-Quran, yang ketika dulu membeli, kami tidak tahu, Ustadz, bahwa tafsir Al-Quran yang ada di Indonesia, kalau dulu cuma sedikit, cuma limited, Ustadz, dan itu ternyata ada tafsir yang dari tokoh yang kita kenal berindikasikan Syiah. Nah, kalau tafsirnya ada, Ustadz, itu bagaimana perlakuannya? Boleh disimpan atau sebaiknya dimusnahkan saja? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jika terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita mengambil kesimpulannya saja
dari kajian yang cukup mendalam, diskusi yang cukup dalam terkait dengan ilmu hadis misalnya, atau perdebatan tentang permasalahan suatu pendapat fikih misalnya yang memiliki banyak pendapat, ya, kemudian kita mengambil salah satu pendapat yang dirajihkan oleh seorang yang mu'tabar, yang bisa dipegang pendapatnya terkait dengan hal ini karena kapasitas keilmuannya, misalnya sebagai contoh misalnya ya, tentang suatu perdebatan permasalahan fikih tertentu. Kemudian kita mendengar adanya beberapa pendapat dari fikih tersebut. Dan kemudian antum, salah seorang dari antum mendengar kajian salah seorang ustadz kita yang punya kompetensi di dalam hal ini. Misalnya Ustadz Irwandi Tarmidhi, misalnya hafizahullah, atau Ustadz Firanda hafizahullah, atau Ustadz Arifin Badri hafizahullah, ya, terkait dengan diskusi-diskusi permasalahan fikih. Mereka kemudian menyampaikan pendapat A dengan dalilnya seperti ini, pendapat B dengan dalilnya seperti ini, pendapat C dalilnya seperti ini, pendapat D dalilnya seperti ini, dan masing-masing beliau menjelaskan akan poin-poin kelemahan dari pendapat-pendapat itu, dan kemudian menguatkan salah satu dari riwayat-riwayat ini atau dari pendapat-pendapat tersebut. Dan kemudian kita mengambil kesimpulannya aja deh Ustadz. Ana mau ngambil kesimpulannya yang terencana, yang rajih adalah yang mana, dan Ana mau mengikutinya. Apakah boleh dengan metode yang seperti ini? Boleh. Ya, itu adalah boleh. Karena insya Allah yang nama-nama yang Ana sebut, insya Allah adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan mereka di dalam menuntut ilmu dan di dalam berdakwah. Orang-orang yang memang berupaya untuk belajar agama ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kebenaran bukan karena selera, kecenderungan hawa nafsunya. Pokok yang menurut hawa nafsunya benar, maka itu adalah benar. Bukanlah orang-orang yang seperti itu, tapi adalah orang-orang yang memang sengaja berusaha mencari kebenaran sesuai dengan apa adanya. Maka ketika kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti itu, maka kita mengambil kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan, itu adalah baik, itu adalah boleh. Juga terkait dengan takhrij dan penelitian ilmu hadis. Oleh karena itulah kita membaca buku-buku ringkasan Sahih Bukhari misalnya, ringkasan Sahih Muslim misalnya, atau ringkasan silsilah al-ahadits ad-dhaifah al-Albani misalnya. Semua ringkasan-ringkasan ini, kalau kita merujuk kepada kitab induknya, itu tidak sedikit isinya adalah perdebatan, ya, diskusi. Kalau antum mau membaca kitab silsilah hadis sahih misalnya al-Albani, silsilah hadis sahih ini kurang lebih 15 jilidan, kurang lebih 15 jilid. Diringkas dalam kurang lebih 2 jilid buku, 2 juz begitu ya, dengan menghilangkan semua diskusi sanad. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, bisa jadi dalam kurang lebih 15 sampai 20 halaman dengan konsep diskusi yang Ana sampaikan ini hanyalah sesuatu permukaannya saja. Tapi Albani sangat detail di dalam meneliti suatu hadis itu sampai di dalam perdebatan 15-20 halaman. Beliau menyertakan juga jika ada orang yang melemahkan, ya, ada orang yang melemahkan riwayat itu, apa sudut pandangnya, bagaimana beliau menanggapinya, dan seterusnya. Nah ini, jika yang seperti ini, apakah boleh kita hanya mengambil kesimpulannya saja? Jawabannya adalah boleh. Ya, karena itu yang dilakukan oleh para ulama dengan meringkas Sahih Bukhari, meringkas Sahih Muslim, meringkas kitab-kitab para ulama dengan mengambil kesimpulan hukum yang telah mereka sampaikan sebagai faedah untuk diri mereka yang membuat ringkasan tersebut dan memberi faedah kepada yang lainnya termasuk kita semuanya yang awam di dalam ilmu ini. Adapun pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana kalau kita mendapati kita telah salah beli buku, ya, salah beli buku terkait dengan buku-buku yang akhirnya kita mengetahui ternyata itu bersumber dari seorang yang berpemikiran sangat sesat, misalnya Syiah Rafidhah atau Khawarij atau yang semisalnya. Ya sekedar contoh saja. Salah seorang teman pernah memiliki koleksi buku Jalaluddin Rahmat. Ya, alhamdulillah sudah wafat ya. Jalaluddin Rahmat seorang pemikir Syiah dan tokoh Syiah yang menyebarkan ajaran Syiah di Indonesia. Yang di awal-awal tulisannya, ya Bandung ya, anak Bandung nih, teman tetangga Kang Zain. Ya. Nah, tapi sudah wafat, alhamdulillah beliau sudah wafat. Nah, di dalam risalah-risalahnya, ya,
di dalam risalah-risalahnya. Dulunya dia ketika ditanya, Kang Jalal Syiah, enggak, saya Susi, kata dia, Sunni Syi'i gitu ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya dia pun akhirnya mendeklarasikan ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, dan lebih terang-terangan, lebih vulgar di dalam menyampaikan kesyiahannya, ya. Dan dia seorang yang dikenal sebagai seorang dosen ketika di Bandung, sebagai dosen psikologi komunikasi, sehingga memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik, dan bahkan dia memiliki sebuah buku rujukan yang dijadikan sebagai acuan di dalam ilmu pengantar ilmu psikologi komunikasi di kampus-kampus yang dikaji di Indonesia ini. Ana kenal dengan seorang ikhwah, seorang teman yang punya koleksi buku-bukunya, ya. Dan Ana tertarik dalam konteks bukan tertarik dengan materinya atau karena pemahamannya, tapi lebih kepada bagaimana dia mengemas sebuah kebatilan, kesesatan, menjadi sesuatu yang terlihat menarik dan menjadi menarik bagi orang yang menyimak, dan akhirnya dia memiliki beberapa follower atau banyak follower karena kemampuan psikologi komunikasinya. Dan itu kemudian Ana sampaikan, boleh nggak Ana buat Ana buku-buku tersebut setelah terbukti bahwa orang-orang itu sebagai tokoh Syiah dan tidak layak dibaca oleh terutama orang yang awam. Maka alhamdulillah teman itu memberikan buku-bukunya setumpuk, Ana sampai Ana mendapatkan setumpuk buku-buku Kang Jalal ini, Jalaluddin Ahmad, dan Ana membaca buku-buku itu untuk mengetahui bagaimana dia membuat kamuflase, bagaimana dia mengelabui pembacanya, sehingga beliau menyisipkan racun-racun itu dengan sangat halus kepada para pembacanya dengan memainkan emosi para pembacanya, dipancing dengan begini sehingga kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir kritis, untuk mengambil keputusan, untuk mengambil penilaian apakah itu benar atau salah. Ini sekedar contoh. Jadi bagi antum yang terlanjur yang modelnya seperti ini, terkait dengan tafsir misalnya, apa yang harus dilakukan? Saran saya jangan dimustahkan, tapi hadiahkan kepada salah seorang thalibul ilm. Ya, hadiahkan kepada salah seorang thalibul ilm, terutama mereka-mereka yang mungkin sedang melakukan studi S2 atau S3 di dalam ilmu tafsir misalnya. Siapa tahu itu jadi acuan bagi mereka untuk menjadi sebuah bahan studi yang kemudian mereka meneliti itu dan menjadi sebuah karya tulis yang merupakan karya tulis yang kritis, ya, karya tulis yang berupa karya tulis ilmiah, ya, yang menganalisa secara mendetail konsep, metodologi, dan juga kritikan terhadap buku tafsir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz boleh satu lagi tapi di luar tema. Boleh, silakan. Ya, Boleh. Ustadz, mungkin ini sebenarnya sudah sering ditanyakan, tetapi mudah-mudahan Ustadz dapat mencerahkannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya ketika kita melakukan safar yang memang syar'i, kemudian apakah ada perbedaan ketika kita melakukan sholat jamak, ketika pergi atau ketika kita pulang? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Menjamak sholat ketika pergi atau pulangnya? Iya, apakah ada perbedaan, Ustaz? Tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada perbedaan sama sekali selama kita statusnya sudah keluar dari kota kita atau belum masuk ke kota kita, maka kita masih punya hak untuk jamak dan qashar. Namun misalnya ketika kita masih di kota kita, misalnya besok akan safar misalnya, ba'da zuhur, akan safar ba'da zuhur. Nah, ketika akan safar ba'da zuhur, kemudian dia melaksanakan sholat jamak antara zuhur dan asar karena mengantisipasi jangan sampai asar masih di jalan misalnya. Ya, apakah boleh dia menjamak karena dia akan safar? Jawabannya adalah boleh. Karena safar adalah salah satu alasan bolehnya seseorang melaksanakan jamak sholat. Namun karena dia belum jalan, artinya dia masih di kotanya, maka cara menjamaknya adalah dengan 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Tidak boleh dia 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Kecuali jika dia melaksanakannya dengan jamak takhir. Ya, dia tidak melaksanakan sholat zuhur pada saat itu, dia berniat untuk melaksanakan sholat zuhur plus asar setelah dia keluar dari kotanya. Maka ketika dia keluar dari kotanya, dia punya hak untuk menjamak dan qashar.
maka dia boleh melaksanakan 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Demikian pula ketika dia balik, ketika dia misalnya, ntar saya mau sholat jamak takhir saja ketika sudah sampai, ya, saya tidak sholat di jalan misalnya. Maka ketika dia sudah sampai di kotanya, walaupun belum sampai di rumahnya, atau dia sudah sampai di kotanya, maka dia boleh jamak takhir, tapi jumlahnya harus sesuai dengan jumlah rakaat ketika dia di dalam kotanya. Tidak boleh dengan mengkosornya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Jazakumullah khair. Masya Allah, sangat menarik sekali Ustaz tadi apa namanya tentang Kang Jal tersebut. Memang sangat lihai sekali beliau itu ya. Dia itu untuk ya karena dia itu orang komunikasi sangat pandai sekali dan Ya. termasuk juga anak yang sempat mengoleksi buku-bukunya. Oh, begitu ya. Sempat mengoleksi buku-bukunya, tapi alhamdulillah ya, bismillah atas penyelamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada penyeimbang sehingga apa namanya ya, insya Allah ya tidak terjerumus begitu ya ke Syiah Alhamdulillah. begitu Alhamdulillah. begitu. Baik, insya Allah nanti kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi Ustaz. Kalau misalkan sedang ke Boleh. Bandung atau ke Dengan Garut, senang hati. nanti anak merapat. Ahlan wa sahlan. Ahlan Baik. wa sahlan Kang. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian rahimanirahumullah, pertanyaan demi pertanyaan telah dituntaskan dijawab oleh Ustazuna Ali dan insya Allah untuk pekan depan temanya adalah Ghazwah Zatirikoh ya Ustaz Datuk ya. Rifah. Ya, Insya betul. Zatirikoh insya Allah untuk itu kami aturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir di tengah kesibukannya dan di tengah kesibukan dakwah serta kesibukan menjadi seorang ayah Insya Allah. sempat menyempatkan untuk hadir kembali mengisi kajian sirah Nabi SAW yang mulai insya Allah. Dan mungkin Insya sebelumnya Allah. ada yang ingin disampaikan Ustaz sebelum ditutup. Bisa kita lakukan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustazun Ali yang telah menyempatkan hadir dan berbagi kepada kita semua. Semoga menjadi ladang pahala jariah kepada Ustadz dan juga seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Senantiasa sehat selalu Ustadz dan keluarga ya. Alhamdulillah. Karena masih banyak umat yang membutuhkan pencerahan-pencerahan dari Ustadz Ali dan juga satu lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu Ya, fiik. Jemaah sekalian, Waalaikumsalam. demikianlah perjumpaan kita bersama Ustazona Ali Hasan Bawazir, Hafidhullah Ta'ala, untuk kajian Sirah Nabi SAW di edisi hari ke-27 Syawal 1445 Hijriah. Insya Allah kita akan kembali bertemu di kajian Sirah Senin pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita, memberkahkan usia kita, serta memberkahkan atas aktivitas kita sehari-hari dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah Selamat khair. istirahat. Barakallahu fiikum. Nah.